Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Senang sekali pemirsa, kita kembali bersama program podcast Surabaya Mengaji, di mana kita akan membahas tema-tema menarik seputar dunia Islam dengan guru kita pada kali ini, dengan Ustadz Abu Ubaidah As-Sindawi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah khair Ustadz. Untuk anak-anak santri di Al-Furqan Ustadz, sekarang sedang masa-masa setelah masa liburan panjang kemarin, sekarang sudah masuk lagi Ustadz ya? Ya, udah masuk. Dan Senin ini mau imtihan semester akhir, insya Allah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan Ustadz ya. Amin. Dan juga sambilan bahas liburan ya Ustadz, kebetulan anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekolahan juga insya Allah beberapa bulan ke depan akan ada liburan Ustadz. Oh, Nah, terkait dengan liburan ini Ustadz, biasanya masyarakat kebanyakan pada umumnya mereka mengisi waktu liburan mereka dengan berwisata Ustadz atau berekreasi. Nah, istilah bagi kaum milenial itu biasanya healing Ustadz, self healing gitu Ustadz. Anda juga nggak tahu istilahnya dari mana Ustadz. Nah, secara umum bagaimana pandangan dari sudut syariat Islam terkait dengan wisata atau healing ini Ustadz? Tafadhol. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekreasi atau wisata, safar ya, atau apa tadi istilahnya, pada dasarnya ini termasuk masalah-masalah duniawi. Artinya hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Ya, karena pada dasarnya Islam membolehkan kepada kita semuanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi silahkan aja wisata, silahkan aja rekreasi, mau berlibur, pergi, safar, ya itu boleh-boleh saja, tergantung kepada niatnya kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, termasuk safar. Safar itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Rekreasi, wisata boleh-boleh saja. Ya, para ulama mengatakan al aslu fil asya al hal wal ibaha. Hukum asal masalah dunia itu adalah boleh, mubah. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Ya, berbeda dengan masalah agama, masalah ibadah, maka hukum asalnya adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Makanya dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau masalah agama, masalah ibadah, nah itu harus mengikuti tuntunan saya. Nah, rekreasi ini atau wisata, safar ini masuk dalam masalah-masalah dunia. Jadi terserah. Ya, cuma pastikan bahwa safar kita, rekreasi kita ini adalah rekreasi yang tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Makanya para ulama membagi safar itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya untuk ibadah, safarnya jadi ibadah. Misal ada orang misalkan pergi untuk umroh, itu safar. Ya, itu rekreasi juga itu. Wisata religi itu. Karena untuk ibadah kepada Allah SWT, untuk mengumpulkan pahala ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Makanya safarnya Nabi SAW itu ya untuk umrah, untuk haji, untuk jihad, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada safar yang dosa malahan. Ya, kalau orang misalkan pergi untuk melakukan maksiat dosa, untuk zina, untuk minum khamr dan sebagainya, maka
safarnya jadi dosa. Kalau misalkan safarnya untuk hal-hal yang mubah, untuk jalan-jalan, untuk menikmati pemandangan alam, gunung, ya, lautan, ya, atau tanaman-tanaman yang indah, ya, maka ini adalah sesuatu yang mubah. Makanya tergantung kepada niat kita. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya. Makanya pastikan safar kita tidak bertentangan dengan syariat, tidak malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kepergian kita itu untuk yang berpahala, luar biasa itu yang dianjurkan. Tapi minimal adalah untuk sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Nah, silahkan. Jadi hukum asal safar, hukum asal rekreasi, hukum asal liburan itu adalah boleh-boleh saja. Ya, silahkan, tidak terlarang. Tetapi hendaknya bagi kita untuk memastikan tujuan, jangan sampai mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai niat kita malah untuk dosa, tetapi untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bisa untuk berpahala, alhamdulillah, untuk ibadah. Tapi kalau tidak, paling tidak untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz, jadi wisata secara umum intinya boleh, Ustaz, boleh, ya? Selama tidak melanggar batasan syariat. Tapi kalau wisatanya ke objek-objek seperti ke candi gitu, Ustaz. Candi atau objek-objek peribadatan umat beragama yang lainnya gitu. Karena di Indonesia ini kan juga cukup terkenal dengan candi-candi yang bahkan menjadi objek wisata mancanegara, Ustaz. Turis-turis dari luar, bahkan orang Indonesia sendiri itu mengunjungi candi ini, Ustaz. Nah, khusus untuk candi, kira-kira hukumnya ini bagaimana, Ustaz? Ya, tadi seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa rekreasi, wisata seorang mukmin itu jangan sampai malah menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijadikan prinsip bagi kita. Ya, silakan kita rekreasi, silakan kita wisata, tapi jangan sampai menerjang rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, ya. Jangan sampai malah menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pergi ke candi. Candi ini kan tempat peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada berhala-berhala, di sana ada patung-patung sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kesyirikan, kekufuran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman seorang mukmin ya tidak akan ridho ketika melihat hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang beriman itu tidak menyaksikan zur. Zur itu adalah kebatilan-kebatilan, termasuk perayaan-perayaan orang kafir, termasuk ya konser-konser musik, nyanyian, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya tadi ya tempat-tempat ya candi yang istilahnya di sana ada kekufuran, berarti masuk dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman tidak menyaksikan hal itu. Ya. Yang kedua juga, keberadaan kita di sana itu mau tidak mau menyerupai ya orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, kita harusnya itu menyerupai orang-orang yang beriman. Jangan malah menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan kan kita nggak ada niatan untuk menyerupai mereka. Tasyabuh itu tidak disyaratkan ada niat. Sekedar kita menyerupai itu sudah nggak boleh. Kita sudah nggak boleh. Kalau memang kita ada niatan ya meyakini seperti mereka, ya itu malah kafir. Ya, ridho dengan kekufuran mereka, itu malah kita kafir. Tapi kalau misalkan tidak ada niatan seperti itu, berarti ini dosa besar. Ini bukan masalah sepele gitu. Ini bukan masalah sepele. Yang ketiga juga ya,
di tempat-tempat itu kan banyak kekufuran, kesyirikan, patung-patung disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat tersebut. Ya, fajtanibur rijsa minal authan. Jauhilah patung-patung yang kotor. Ya. Warrujza fahjur. Patung-patung itu tinggalkan, jauhi. Allah memerintahkan kita menjauhi, kok kita malah dekati, malah dijadikan rekreasi. Kan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sudah ada pesan dari peringatan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim fa innal la'nata tanzilu alaihim. Hindari kalian ya masuk ke tempat-tempat peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di perayaan-perayaan mereka, karena murka Allah, laknat Allah sedang turun kepada mereka. Kita khawatir nanti pas kita rekreasi ke sana, wah ternyata terjadi gempa, terjadi tsunami misalkan, ya azab Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga kita nanti dikumpulkan bersama mereka, naudzubillah min dzalik. Ya, kita pakai logika saja ya, logika aja. Nabi saja melarang kita untuk duduk di suatu hidangan yang di dalamnya diedarkan khamr. Zina kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekatinya. Ini untuk khamr dan perzinaan saja kita itu disuruh untuk menjauhi tempat-tempat seperti itu. Lah ini kekufuran, kesyirikan, dosanya lebih besar mana? Kekufuran dan kesyirikan. Kalau untuk dosa khamr, dosa zina saja kita nggak boleh mendekati, kita disuruh untuk menjauhi, apalagi kekufuran. Nah kok sekarang ada orang yang beriman malah mendatangi tempat-tempat kekufuran, ini lucu. Ini lucu. Perlu ditanyakan keimanannya, perlu ditanyakan kecemburuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, perlu ditanyakan tauhidnya. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita itu berrekreasi, berwisata ke tempat-tempat yang di sana ada kekufuran, kesyirikan, ya. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini gudangnya wisata, banyak tempat-tempat wisata yang halal, ya, yang tidak ada kekufuran, ya di sana. Alhamdulillah banyak pantai-pantai, banyak taman-taman, banyak tempat-tempat wisata yang indah, ya, daripada tempat-tempat candi yang mengandung kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperkenankan bagi seorang mukmin untuk pergi ke tempat-tempat candi yang penuh dengan kekufuran, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Berarti ini menjadi perkara yang sangat besar Ustaz ya. Padahal masalah, ya. Awalnya cuma mau healing aja gitu sih. Bisa terjerumus dosa besar bahkan kesyirikan. Nah, jadi untuk orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat seperti ini Ustaz, apakah mereka dihukumi keluar dari agama Islam, kemudian mereka harus bersyahadat lagi atau bagaimana Ustaz? Ya, tidak bisa serta-merta seperti itu, karena kita dalam masalah pengkafiran itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, padahal tidak, maka akan kembali kepada dirinya. Saudara-saudara kita yang rekreasi ke tempat-tempat tersebut, ya, kebanyakan ya cuma ikut-ikutan, kebanyakan juga hanya rekreasi, lihat-lihat dan sebagainya. Kalau kita tanya juga nggak ada niatan untuk meridhoi, ya, menyetujui sesembahan-sesembahan mereka. Rata-rata biasanya cuma ya jalan-jalan ini aja. Itu
tentunya itu tidak diperbolehkan. Tapi ya, apakah menyebabkan mereka kafir? Tidak. Ya, tidak serta-merta seperti itu. Oleh karenanya bisa kita petakan ya, orang yang ke tempat-tempat tersebut itu ada dua kemungkinan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia ridho. Ya, dia ke sana ridho, menyetujui kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang ada di sana, ya, maka ini adalah kafir orang seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan dia ke sana hanya sekedar rekreasi, ya, hanya sekedar jalan-jalan, wisata, ya, tidak ada niatan untuk apa? Untuk menyetujui, meridhoi, maka ini dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kepada taraf kafir, ya, tidak sampai kepada taraf kafir. Jadi orang yang pergi ke sana ya tidak bisa serta-merta kita katakan kafir, tapi yang jelas dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, ya. Hanya saja apakah berarti keluar dari agama Islam? Ya tadi diperinci. Kalau dia sampai ridho ya dengan kesyirikan yang ada di sana, patung-patung yang ada di sana, maka ini kafir, keluar dari agama Islam. Tapi kalau tujuannya hanya jalan-jalan, tidak sampai ridho dengan kekufuran yang ada, maka ini tasyabuh. Ya, tasyabuh menyerupai, tapi tidak sampai kepada derajat ya kafir. Ala kulli hal, masalah ini masalah yang sangat berbahaya. Makanya nggak perlulah kita ke tempat-tempat situ, cari tempat-tempat yang lain wisata. Alhamdulillah di Indonesia ini nggak kurang banyak, nggak kurang sekali, banyak sekali tempat-tempat wisata yang lebih selamat, ya, lebih selamat. Kita juga beberapa kali ke ya tempat wisata itu, masya Allah luar biasa Indonesia ini, ya. Di Bandung, di Batu, Jawa Timur ini, ya, di Pacet, masya Allah luar biasa. Apalagi kalau keluar Jawa ada di Lombok, ya, ya masya Allah banyak tempat-tempat yang cukuplah bagi kita untuk wisata, ya, atau rekreasi, ya. Nggak usah ke tempat-tempat yang malah bisa mengorbankan akidah kita, tauhid kita, agama kita. Tadi kan cuma dua kemungkinan kekufuran, kemungkinan dosa besar. Ya, itu sangat berbahaya sekali gitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Untuk negara kita ini, Ustaz, Indonesia ini memiliki tradisi yang cukup panjang terkait dengan sejarah umat beragama yang lain gitu, Ustaz. Yeah. Seperti Hindu, Buddha dan lain-lain. Yang hingga saat ini peninggalan-peninggalan mereka seperti candi, prasasti dan lain-lain itu masih tetap ada, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita selaku seorang muslim yang menjunjung tinggi kalimat tauhid tadi, Ustaz, terhadap prasasti-prasasti atau candi-candi peninggalan dari sejarah ini, Ustaz? Ya, tadi sebagai seorang muslim kita harus bangga dengan agama kita. Ya, kita harus bangga dengan agama kita. Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtahil izzata bi khair. Kita adalah suatu kaum yang kata Umar bin Khattab yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan tanpa Islam. Oleh karenanya kita pertama wajib bangga menjadi seorang muslim. Yang kedua, kita toleransi. Maksudnya toleransi yang diajarkan dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalian yang memiliki agama-agama selain agama Islam di Indonesia ini kan juga banyak, ya. Ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ya. Kita nggak bisa maksa mereka untuk memeluk agama Islam, ya. Ngancem, masuk Islam kalau nggak gue tembak, misalnya. Nggak boleh lah, ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Atau misalkan pergi ke candi atau ke gereja kemudian kita ngebom misalkan, ini juga tidak diperkenankan, diperkenankan. Jadi kita harus toleransi tadi. Toleransi itu bagaimana? Ya, bagi mereka yang meyakini kebenaran tersebut, ya silakan kalian beragama sesuai dengan agama kalian, kami beragama sesuai dengan keyakinan kami. Kami tidak mendolimi kalian, kalian jangan mendolimi kami, ya. Itu
Itu yang harus kita jalankan, ya. Tetap kita mengajak mereka untuk bertauhid, untuk masuk Islam, tapi tanpa pemaksaan, dan masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Itu toleransi. Toleransi itu seperti kayak kita misalkan nih, saya sukanya kopi, sampean sukanya teh gitu kan. Ya udah. Ya kita menikmati masing-masing sesuai selera kita. Tapi jangan dicampur adukkan. Ya, teh dicampur ke kopi, kopi dicampur ke teh, tambah nggak enak rasanya. Rasanya gimana? Nggak tahu. Hancur. Ya, begitu juga. Jangan toleransi itu bukan kemudian mencampur adukkan, ya, antara al-haq dengan al-batil. Ya. Jadi Islam ini agama yang toleran. Masya Allah, luar biasa. Rahmatan lil alamin. Rasulullah dulu juga tinggal bersama di Madinah, itu ada orang-orang Yahudi. Rasulullah di zamannya juga ada orang-orang Nasrani. Ya. Nah, masing-masing menjalankan sesuai keyakinannya masing-masing. Ya. Tidak ada kemudian Rasulullah SAW misalkan ke tempat ibadahnya mereka ngasih sambutan misalkan, atau pas perayaan Nabi ikut perayaannya mereka, enggak. Kita juga demikian, jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing tanpa kita menzolimi orang yang beragama yang lainnya. Jadi intinya ya sesuai keyakinan masing-masing. Kita sebagai Muslim bangga dengan agama kita, kita jalankan apa yang menjadi keyakinan kita tanpa kita menzolimi ya saudara-saudara kita yang punya pilihan ya keyakinan yang lain. Ya, jangan sampai ngebom mereka, bunuh mereka ya misalkan, atau juga misalkan ya kita ya mendolimi mereka, nah itu juga tidak diperkenankan. Jadi jalankan masing-masing. Itulah toleransi gitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kemudian untuk yang terakhir ini, Ustaz, terkait dengan pembahasan wisata ke candi dan tempat-tempat lainnya yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, Ustaz ya. Kemudian dalam syariat Islam, bagaimana sebenarnya wisata syar'i yang kemudian di dalamnya kita bisa mendapatkan pahala, di dalamnya kita bisa sambil juga menghilangkan beban-beban gitu, Ustaz. Wisata syar'i ini pengertiannya bagaimana, Ustaz? Sebenarnya kalau kita itu ya wisata, kalau dibilang wisata syar'i ya, wisata syar'i itu ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pergi ke masjid, itu wisata syar'i. Ya. Kita menuntut ilmu agama, itu wisata syar'i. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Itu taman-taman surga, itu rekreasi. Ya. Jadi rekreasi itu ada dua macam. Rekreasi ya secara lahiriah, ya, secara lahiriah, kul siru fil ard. Kita datang ke majelis ilmu, kita ke masjid, ya. Itu juga termasuk wisata ya yang menambah pahala bagi kita gitu, gratis lagi ya kan, nggak pakai beli tiket, nggak pakai beli ongkos, gratis ya. Masjid-masjid, majelis-majelis taklim, masya Allah ya, itu rehlah yang sesungguhnya ya. Termasuk juga bahkan kalau kita misalkan ke majelis taklim itu ya, itu malah mendapatkan wisata yang luar biasa. Kita akan diajak berwisata ke masa lalu, bagaimana Nabi dan para sahabat, ya kan? Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita, ya, luar biasa manfaatnya. Tapi minimal, ya, nggak usah wisata syar'i lah, wisata mubah, ya itu nggak ada masalah juga, karena Islam itu bukan sesuatu yang sempit, maksudnya dikit-dikit haram, enggak. Kalau perkara-perkara yang duniawi, perkara-perkara yang mubah, silahkan, nggak dilarang dalam agama Islam.
Kita mau misalkan ke laut, menikmati keindahan laut, silahkan. Mau ke gunung misalkan, silahkan. Ya, ke taman-taman, ya, ya, misalkan di Malang itu ada yang bagus itu, Selekta atau apa, silahkan. Ya, nggak ada masalah. Kita nggak ada, Islam nggak melarang karena hukum asal rekreasi, hukum asal safar, hukum asal wisata itu boleh-boleh saja. Gitu, karena itu masalah-masalah dunia. Islam cuma ngasih catatan jangan sampai itu menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja. Ya. Jadi intinya apa solusinya kalau misalkan pergi ke candi nggak boleh, misalkan banyak solusinya. Ya. Wisata syar'i ke masjid, alhamdulillah nggak pakai bayar, ya, gratis. Ke majelis-majelis taklim itu wisata syar'i juga, ya. Kemudian minimal wisata-wisata yang boleh, ya, ke gunung, ke laut, taman-taman yang indah, ya, yang tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran, tidak ada kemaksiatan. Masya Allah, banyak tempat-tempat, ya. Tapi ingat, sesuatu yang mubah jangan sampai menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Makanya kita kalau mau rekreasi, jalan-jalan, ya, wisata itu niatkan ini agar kita semakin dekat sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tafakur alam, tadabbur alam. Masya Allah, kita lihat keindahan gunung, keindahan tumbuhan-tumbuhan, keindahan laut. Kita ingat sama sang penciptanya. Nah, jadikan itu sehingga menambah keimanan kita. Jangan sampai malah kita rekreasi kayak orang-orang kafir aja. Orang-orang kafir kan suka ke gunung, ke laut. Tapi mana? Apakah menambah iman mereka? Enggak. Nah, ini pembeda kita. Pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir menjadikan wisatanya ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mubah bisa menjadi pahala kalau dijadikan sebagai sarana agar dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya solusi kalau misalkan nggak boleh ke candi, apa solusinya? Solusinya banyak. Ya, tempat-tempat wisata banyak, ya. Apalagi kalau misalkan tadi mau ke majelis taklim, mau ke masjid, itu banyak sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, iya, terkait dengan wisata ke candi ini justru jangan sampai kita ingin menghilangkan beban kita di dunia yang stres sementara ini, justru nambah beban di akhirat saja. Iya, malah stres di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ustaz, alhamdulillah kita setelah sampai di sesi akhir dari pembahasan wisata ke candi, Ustaz. Semoga Allah memberikan kita keberkahan pada waktu-waktu luang kita sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin, Ustaz. Amin. Baik, demikian dulu Ustaz pembahasan kita pada kali ini. Semoga para pemirsa di rumah dimanapun antum berada bisa mengambil faidah-faidah dan manfaat dari perbincangan kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.